Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahelia Azhara dengan NPM 2023110026 dan rekan saya Alfarid Raihan dengan NPM 2023110024. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Empiris Performa Algoritma Bubble Sort dan Sequential Search berbasis tipe data pada aplikasi data mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa algoritma Bubble Sort dan Sequential Search pada aplikasi pengolahan data mahasiswa berbasis Java Swing. Berdasarkan abstrak, penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah menurunnya kecepatan aplikasi ketika jumlah data yang diproses semakin banyak. Nah, oleh karena itu, kami melakukan pengujian untuk mengetahui algoritma yang lebih efisien serta menganalisis pengaruh tipe data terhadap waktu pemrosesan. Pada bagian pendahuluan, ini dijelaskan bahwa proses pencarian dan pengurutan data itu merupakan aktivitas yang sangat penting dan sering digunakan dalam berbagai sistem informasi. Penelitian ini menggunakan dua algoritma, yaitu Bubble Sort untuk proses pengurutan data dan Sequential Search untuk proses pencarian data. Bubble Sort itu bekerja dengan membandingkan data yang berdekatan, kemudian menukarnya hingga data berada dalam urutan yang benar. Sementara itu, Sequential Search melakukan pencarian secara berurutan hingga data yang dicari itu ditemukan. Nah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah adanya analisis pengaruh tipe data terhadap performa algoritma, yaitu data teks berupa nama dan data numerik berupa NPM. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kami mengembangkan aplikasi data mahasiswa yang digunakan sebagai media pengujian dan pengambilan data eksperimen. Lanjut pada bagian landasan teori, penelitian ini menggunakan aplikasi pengolahan data mahasiswa berbasis desktop sebagai media pengujian algoritma. Nah, aplikasi desktop ini dipilih karena memiliki akses memori yang cepat serta dapat berjalan secara offline sehingga sesuai untuk pengolahan data mahasiswa. Algoritma pertama yang digunakan adalah Bubble Sort. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan, kemudian menukarnya apabila urutan belum sesuai. Nah, proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data itu berhasil diurutkan. Secara teori, Bubble Sort ini memiliki kompleksitas waktu (ON pangkat 2) sehingga waktu prosesnya itu cenderung meningkat cukup signifikan ketika jumlah data bertambah. Algoritma kedua yaitu Sequential Search. Algoritma ini melakukan pencarian dengan memeriksa data satu persatu hingga data yang dicari itu ditemukan. Nah, kompleksitas waktunya adalah ON, sehingga pertumbuhan waktu prosesnya lebih stabil dibandingkan Bubble Sort. Seluruh sistem dibangun ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Java Swing sebagai antarmuka pengguna dan array list sebagai struktur penyimpanan data mahasiswa. Landasan teori inilah yang menjadi dasar dalam pengujian performa algoritma pada penelitian ini. Lanjut pada bagian metode penelitian, kami menggunakan metode eksperimen untuk menguji secara langsung performa algoritma Bubble Sort dan Sequential Search pada aplikasi yang dikembangkan. Pertama, kami merancang aplikasi pengolahan data mahasiswa berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Java Swing sebagai antarmukanya. Data mahasiswa ini disimpan menggunakan struktur data array list yang terdiri dari 3 atribut utama, yaitu NPM, nama, dan program studi. Selanjutnya, pada gambar 1 ini dapat dilihat tampilan aplikasi yang digunakan sebagai pengujian. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur seperti tambah data, edit data, hapus data, pengurutan data, pencarian data, serta generate data otomatis untuk kebutuhan eksperimen. Kemudian pada gambar 2 ini ditunjukkan flowchart sistem secara keseluruhan. Alur aplikasi ini dimulai dari proses input data mahasiswa. Setelah itu pengguna dapat memilih beberapa operasi yang tersedia seperti menambah, mengubah, menghapus, mengurutkan, maupun mencari data hingga hasilnya ditampilkan kembali pada tabel. Berikutnya pada gambar 3 ini ditampilkan flowchart algoritma Bubble Sort.
Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan, kemudian menukar posisinya apabila urutan itu belum sesuai. Nah, proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data itu berhasil diurutkan. Sedangkan pada gambar 4 ditampilkan flowchart sequential search. Berbeda dengan bubble sort, algoritma ini melakukan pencarian dengan memeriksa data satu persatu secara berurutan hingga data itu ditemukan atau seluruh data itu selesai diperiksa. Nah, untuk pengujian ini kami menggunakan 3 variasi jumlah data, yaitu 10 data, 50 data, dan 100 data mahasiswa. Seluruh data ini yang digunakan merupakan data dummy yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Waktu eksekusi ini diukur menggunakan fungsi sistem nanotime, sehingga durasi proses itu dapat dihitung secara presisi dalam satuan nanosecond. Nah, pengujian ini dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi Intel Core i3, RAM 8GB, sistem operasi Windows 11, dan IDE Eclipse. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh jumlah data serta perbedaan tipe data, yaitu data teks pada kolom nama dan data numerik pada kolom NPM, terhadap performa bubble sort dan sequential search. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Alfarid, dipersilakan. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pertama, aplikasi pengolahan data mahasiswa berhasil diimplementasikan menggunakan Java Swing dan struktur data ArrayList sebagai media penyimpanan data selama proses pengujian. Pada gambar 5, ditampilkan tampilan akhir aplikasi yang telah berjalan dengan baik. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, mengurutkan, dan mencari data mahasiswa. Selain itu, tersedia fitur generate data otomatis yang digunakan untuk menghasilkan data dummy sebagai kebutuhan eksperimen. Setelah aplikasi selesai dibangun, dilakukan pengujian performa menggunakan 3 variasi jumlah data, yaitu 10 data, 50 data, dan 100 data mahasiswa. Waktu eksekusi diukur menggunakan fungsi sistem nanotime. Menggunakan fungsi sistem nanotime sehingga hasil pengukuran dapat diperoleh dengan tingkat presisi yang tinggi. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap algoritma bubble sort. Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa waktu pengurutan meningkat cukup signifikan ketika jumlah data bertambah, baik pada data nama maupun NPM. Waktu eksekusi menunjukkan kenaikan yang cukup tajam seiring bertambahnya jumlah data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa bubble sort cenderung menurun ketika ukuran data semakin besar. Kondisi ini sesuai dengan teori kompleksitas waktu ON2, yang dimana jumlah proses perbandingan meningkat secara signifikan seiring pertambahan data. Hal tersebut terlihat pada gambar 6. Yang menunjukkan grafik kenaikan waktu eksekusi bubble sort yang cukup tajam. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap algoritma sequential search berdasarkan tabel 2. Terlihat bahwa peningkatan waktu pencarian berlangsung lebih stabil dibandingkan bubble sort. Meskipun jumlah data bertambah, kenaikan waktu eksekusi tidak terlalu drastis. Hasil ini menunjukkan bahwa sequential search memiliki pola pertumbuhan yang lebih linier sehingga performanya cenderung lebih stabil ketika jumlah data meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh gambar 7 yang memperlihatkan grafik pertumbuhan waktu eksekusi yang relatif stabil dan konsisten dibandingkan grafik bubble sort sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, bubble sort membutuhkan waktu proses yang jauh lebih besar dibandingkan sequential search dan seluruh skenario pengujian. Hal ini terjadi karena bubble sort melakukan proses perbandingan dan pertukaran data secara berulang.
sehingga jumlah proses yang dikerjakan semakin banyak ketika ukuran data bertambah. Sebaliknya, sequential search menunjukkan performa yang lebih stabil karena proses pencariannya dilakukan secara linear, yaitu memeriksa data satu persatu sampai ditemukan. Oleh karena itu, peningkatan waktu proses tidak terlalu drastis meskipun jumlah data bertambah. Kemudian, temuan berikutnya itu adalah jenis data juga mempengaruhi performa sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengolahan data nama bertipe string membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan data NPM yang bertipe numerik. Karena perbandingan karakter pada string lebih kompleks dibandingkan operasi pada data numerik. Berdasarkan seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi berhasil mengimplementasikan algoritma bubble sort dan sequential search dengan baik. Dari sisi performa, sequential search lebih stabil, sedangkan bubble sort mengalami peningkatan waktu proses yang cukup signifikan seiring bertambahnya data. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan jumlah dataset yang lebih besar menggunakan algoritma yang lebih optimal seperti quicksort atau merge sort, menerapkan binary search, serta mengintegrasikan aplikasi dengan database seperti MySQL agar penyimpanan data lebih aman dan siap digunakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah dikembangkan untuk menunjukkan implementasi algoritma bubble sort dan sequential search pada sistem tersebut. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Seperti yang terlihat, di sini ada banyak tombol, yaitu tombol tambah, edit, hapus, reset form, sort nama, sort npm, reset data, search nama, sort npm, generate 10 sampai 100. Tombol tambah ini adalah untuk menambahkan data ke dalam tabel, misalnya nama saya dan npm saya. Oke, seperti yang terlihat, setelah tombol ditekan maka tabel data akan langsung ditampilkan. Setelah itu kita juga bisa mengedit data jika ada kesalahan, misalnya nama saya ini salah kan. Nah, saat kita menekan tombol edit maka datanya akan ikut teredit. Di sini juga ada selanjutnya itu tombol hapus. Untuk menghapus data, kita tekan data yang ingin dihapus, kemudian kita hapus, maka data tersebut akan hilang. Nah, saya juga membuat tombol reset form. Reset form ini untuk jika kita di form tersebut ada isi, maka dengan menggunakan tombol reset akan terhapus. Selanjutnya itu ada sort nama. Untuk menggunakan tombol ini kita harus menggenerate tabel terlebih dahulu dengan menggunakan tombol generate tabel. Bebas mau 10, 50 atau 100. Kita coba 50 aja. Nah, dengan menggunakan sort nama maka data itu akan diurutkan berdasarkan huruf sesuai urutan dengan menggunakan bubble sort. Kemudian untuk tombol sort npm itu akan mengurutkan npm secara berurutan dengan menggunakan bubble sort, sama seperti tombol sort nama. Kalau ini menggunakan sort nama ini untuk nama, sort npm ini untuk npm. Selanjutnya itu adalah tombol search. Nah, tombol search ini jika kita ingin mencari nama, misalnya Eka Santoso ya, Toso. Kemudian kita cari search nama. Nah, maka data ditemukan dan nama yang dicari akan ditampilkan dengan prodi dan npm-nya. Oh, di sini juga kita menggunakan drop down untuk
prodinya. Selanjutnya itu adalah search npm. Di sini juga kita bisa men-search npm. Misalnya tadi saya menambahkan nama saya. Kita urutkan dulu. Kita cari npm. Nah, maka layar akan menampilkan npm yang dicari dan nama serta prodi. Di setiap message ini juga menampilkan berapa waktu ns-nya. Di short, di search nama juga dia akan menampilkan waktu ns-nya. Nah, jika data tidak ditemukan, maka misalnya datanya tidak ditemukan, maka layar akan menampilkan pesan tidak ditemukan. Begitu juga dengan nama. Tombol edit, hapus, dan di sini juga ada tombol reset data untuk menghapus semua data yang ada di tabelnya. Baiklah, demikianlah demonstrasi aplikasi pengolahan data mahasiswa yang telah kami buat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.